Oke guys, jumpa lagi bersama dengan channelnya Tukang Ngarit. Kita akan memberi tips cara menjinakkan hewan peliharaan. Kita akan memberi tips cara menjinakkan hewan eh, sapi. Khususnya untuk sapi jantan, kita akan memberi tips cara menjinakkan. Ini guys. Dan ini salah satu cara untuk menjinakkan adalah dengan cara dilos-los seperti ini guys. Seperti ini cara untuk menjinakkan oleh sapi jantan. Jadi namanya setiap hewan guys, setiap hewan itu dia pasti mempunyai naluri. Kalau misalkan ular mematuk, kalau harimau dan sejenisnya menerkam, eh, kalau sapi atau kambing dia akan menyeruduk dengan apa tanduknya. Di sini kita tanduk, ini dia akan menyeruduk. Nah, itu adalah naluri sebuah hewan. Jadi sejinak-jinak hewan, namanya juga hewan, itu akan memiliki suatu naluri. Sejinak-jinaknya misalkan ular kobra gitu, dia juga akan mematok, maka kita harus juga hati-hati. Begitu juga dengan jinaknya hewan ternak kita seperti sapi ini guys. Walaupun dia jinak, kita harus waspada dan harus berhati-hati, tapi dia bisa dijinakkan guys, seperti itu guys. Jadi kita latih seperti ini guys, karena ini pengalaman waktu kecil saya. Jadi dengan cara dilatih seperti ini, dilos-los seperti ini guys, ini namanya dilos-los. Ini adalah salah satu cara untuk menjinakkan hewan ternak kita guys, seperti itu guys, seperti ini. Terus pengalaman saya guys, itu jangan kita dengkul atau kita bermain, kita ajarin sejak kecil, jangan kita ajarin seperti ini guys, seperti ini, atau didengkul seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kalau dia dilatih didengkul seperti itu atau dilatih seperti ini guys sejak kecil guys, dia akan memiliki naluri untuk menyeruduk atau nyunggari, seperti itu guys. Itu seperti ini, dia dilatih seperti ini, dia akan menyunggari seperti itu guys. Jadi jangan dilatih seperti ini ya, sejak kecil jangan dilatih seperti ini. Biasakan mengelus-ngelus seperti ini guys. Itu kalau sapi jantan seperti itu guys, karena dia naluri sapi jantan walaupun dia jinak guys, seperti ini, dia akan cenderung nyunggari, menyeruduk, seperti itu, karena itu sudah naluri hewan. Sejinak-jinak hewan, dia pasti memiliki sebuah naluri untuk menyeruduk. Terus yang kedua guys, selain jangan kita latih seperti ini tadi, atau kita dengkul dengan seperti ini, gitu, dia akan menjadi agresif, akan cenderung kalau besar, kalau kita latih sejak kecil seperti ini guys, dia cenderung akan menyunggari guys. Itu yang pertama, jangan lakukan itu guys. Yang kedua, jangan dipukul guys. Semarah-marahnya kita, seemosi-emosinya kita guys sama hewan, itu jangan dipukul dari depan, baik sini atau kupingnya atau ini guys, dan bagian sini guys. Karena apa? Dia akan dendam. Suatu saat dia akan dendam, melena kita dan menyeruduk guys. Kalau menyampluk guys, ini namanya disampluk. Menyampluk itu adalah bagian yang sini guys, bagian bokong, bagian belakang guys. Gitu. Jadi jangan menyampluk atau memukul dari bagian depan guys. Gitu. Karena banyak kasus seperti ini guys. Misalkan saya marah-marah, ini saya kasih makan dibuang, kasih minum dibuang, itu saya marah-marah saya pukul dari depan guys. Misalnya saya pakai baju ini guys, terus baju ini saya lepas, terus dipakai orang lain guys, maka dia akan dendam kepada siapa yang tadi baju yang saya pakai tadi guys. Banyak kasus seperti itu guys. Jadi ini sangat, hewan seperti sapi ini sangat sensitif terhadap keringat yang memeliharanya, seperti itu.
dan dia juga sangat peka terhadap suara suara dorone atau suara yang mengopengnya atau suara motornya biasanya. Biasanya kalau saya pulang bepergian, guys, nah tuh suara motor saya pulang itu sapinya sudah bunga. Muah aja, itu tanda dia pengen dorongnya ke kandang, mungkin dia haus atau mungkin dia kelaparan jadi dia minta makan dan minum seperti itu, guys. Biasanya kalau seperti itu. Jadi yang kedua, jangan dipukul bagian depan, guys. Bagian depan, guys. Itu kalau dia mau mukul bagian depan, ya sampai dia emosi, guys. Dia akan mengelena suatu saat. Kapan besoknya atau kapannya dia masih memiliki naluri dendam. Kalau sapi jantan seperti itu, guys. Beda lagi dengan sapi betina. Kalau sapi betina cenderung dia nggak kasar. Kalau sapi lanang cenderung dia ngudak atau nyunggari dengan tanduknya ini, guys. Seperti itu, guys. Jadi itu cara melatih menjinakkan hewan. Jadi sering dielus-elus seperti ini. Jangan dipukuli. Kalau dia dipukuli, dia dikerasi, dia akan cenderung agresif. Seperti itu, guys. Jadi kebanyakan sapi jantan itu nalurinya dia menyunggari palonan ini, guys. Kalau dia lagi emosi, misalkan telat makan atau apa, dia akan menyunggari palonan seperti itu. Jadi untuk menjinakkan hewan itu sebenarnya ada dua. Itu tadi yang pertama itu harus dilus-lus. Dan yang kedua jangan dikasari. Hanya itu saja ya. Dikasari itu seperti ya dipukul seperti ini tadi, terus digini-ginikan, terus didenggol-denggol gini dijaraki seperti ini, guys. Nah, ya kan dia akan cenderung melawan seperti itu. Apalagi kalau dia dilatihnya sejak kecil, dia akan cenderung agresif nanti di usia yang besar, dan itu sangat berbahaya, guys. Oke, guys, demikian guys tips dan tutorial cara menjinakkan sapi jantan, yaitu pertama harus sering kita elus-elus, guys. Yang kedua, jangan diperlakukan kasar, dipukuli, ditendang atau di lain sebagainya itu, guys. Itu hanya akan melatih keagresifan sebuah hewan. Walaupun hewannya itu jinak, guys, kita harus berhati-hati karena naluri hewan tetap mempunyai naluri seperti bawaannya hewan seperti itu, guys. Oke, guys, demikian guys tutorial cara menjinakkan hewan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya Tukang Arit. Usul-usul salam sapa manja jinak nih sapi. Demikian dan terima kasih.